Salam sejahtera sahabat TKPCB terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kuasa-Mu, kekudusan-Mu datang ke dalam hidup kami dan menolong hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari surat Samuel yang pertama, 1 Samuel 2 ayat 2. Demikian tertulis, saudara-saudara. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Hana tadi bahwa ya Tuhan, Engkaulah yang kudus, tidak ada sekuat Engkau seperti gunung batu, itu adalah bagian dari nyanyian puji-pujian Hana. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, saudara-saudara, mengapa Hana memuji Tuhan? Karena dia ingin sekali memiliki anak dan sudah lama menantikan tapi tidak punya. Lalu dengan dia bernazar, saudara-saudara, akhirnya dia punya anak. Dan dengan nazarnya dia menyebut anaknya Samuel. Dan lalu Samuel juga dinazarkannya menjadi pelayan di bait Allah, katanya, agar seumur hidupnya Samuel diserahkannya untuk melayani Tuhan. Itu yang membuat dia mengatakan, ya Tuhan, Engkau sungguh kudus, Engkau gunung batu yang menjadi kekuatanku, saudara-saudara. Lagu Hana ini mirip sekali dengan lagu Maria saat Maria hamil dan akan melahirkan bayi Yesus. Bahkan kemiripannya bukan hanya karena mereka sama-sama perempuan, tapi juga kemiripannya ada pada Maria yang merasa lemah, yang merasa berat, tapi diberi kekuatan. Maria yang dulu ragu-ragu dan mungkin akan dipermalukan, tapi sekarang mendapat kepastian. Dengan kata lain, saudara-saudara, lagu Hana, lagu pujian Maria tentang Tuhan yang kudus, maknanya sama, yaitu apa? Bahwa Tuhan sebenarnya dapat melakukan tindakan yang menjungkir balikan, maksudnya menjungkir balikan yang lemah agar menjadi kuat, menjungkir balikan orang seperti Hana yang merasa lemah karena tidak punya anak, tapi diberi anak. Dan kalau begitu, memang dengan itu Tuhan sungguh-sungguh kuat, Tuhan sungguh-sungguh mendapat puji-pujian baik dari Hana dan juga dari Maria, saudara-saudara. Namun ada poin yang penting. Betul memang Tuhan itu menjungkir balikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membuat orang yang dulu dianggap lemah, dianggap mandul, tapi sekarang diberi kekuatan, diberi kehidupan, dan diberi harapan. Betul, tetapi Tuhan yang seperti gunung batu itu disebut Tuhan yang kudus. Apa arti Tuhan yang kudus? Oh jelas, Kados dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan yang khusus. Tuhan yang lain dari yang lain. Tuhan yang betul-betul secara unik dan tertentu akan datang ke dalam hidup kita. Karena kita, Anda dan saya, unik dan tertentu. Jadi Tuhan tidak memukul rata melakukan sesuatu, tapi Dia menemui kita karena Dia kudus, karena Dia khusus, dan Dia datang kepada kita secara khusus. Dan selanjutnya, saudara-saudara, karena Tuhan itu kudus, maka kekudusannya itu bisa menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Seperti sudah menjadi kenyataan hidup sehari-hari bagi Hana, dan menjadi kenyataan hidup sehari-hari bagi Maria, dan menjadi kenyataan hidup sehari-hari bagi Anda dan saya secara khusus, tapi sehari-hari. Namun agar kekudusannya nyata, bekerja bagi kita, kita harus mengambil langkah. Apa langkahnya? Langkah yang diambil Hana, saudara-saudara, ialah dengan ketaatan, dengan beriman, dengan secara khusus memberi hati dan perhatiannya dan janjinya bahwa nanti kalau dia punya anak, anaknya akan diserahkan ke bait Allah. Jadi kekudusan Tuhan akan nyata kalau kita secara khusus mengambil sikap, mengambil langkah, mengambil pilihan yang kita betul-betul gumuli dalam hidup kita. Dengan itu Tuhan akan khusus mendatangi kita. Tapi juga saudara-saudara, kekhususan Tuhan, kekudusannya ada melalui hal-hal yang melampaui apa yang kita pernah bayangkan. Dengan demikian kita masih percaya pada tanda heran, pada mukjizat. Saudara-saudara,
ketika saya bertemu dengan mama-mama di Papua, saudara-saudara, mereka selalu, hampir di mana-mana, mengenang seorang penginjil namanya Isaac Kane. Mengapa, saudara-saudara? Karena di Wondama, di Papua Barat, penginjil Isaac Kane meletakkan batu peradaban. Dan itu berarti batu pertama untuk sekolah, untuk peradaban di Papua. Dan dari situ semua orang tahu bahwa dengan batu ini, kata mereka, maka kami, katanya, kalau setia, kalau dengar-dengaran pada Tuhan, kami akan hidup dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Dan itu adalah yang mungkin juga yang datang dari Tuhan. Karena Dia kudus, karena Dia bisa melampaui apa yang kita pikirkan, karena Dia datang dengan tanda heran. Kuduslah Tuhan, dan kiranya nyatalah kekudusannya, kekhususannya di tengah-tengah hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu nyata. Karena Engkau kudus, yang meminta kami juga secara khusus memberi hati dan pikiran kami seperti Hana, seperti Maria. Tapi karena Engkau kudus, maka Engkau akan datang dengan tanda heran di tengah-tengah hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. GKPS TV.